Hai Sosius, apa kamu masih melakukan boikot terhadap produk-produk yang mendukung genosida terhadap Palestina? Jika masih, lanjutkan ya Sosius, karena hal semacam ini perlu untuk terus konsisten disuarakan dan dilakukan. Sosius, mungkin kamu pernah melihat beberapa tindakan Israel yang menunjukkan bahwa mereka juga merupakan korban. Salah satunya melalui empty beds atau tempat tidur kosong untuk menunjukkan bahwa banyak pihak Israel yang telah diculik oleh Hamas atau pejuang Palestina. Ada juga yang mengatakan kalau ini merupakan konflik kedua belah pihak dan Israel pun sedang berada dalam situasi perang yang tidak nyaman. Apa benar demikian? Kalau kamu masih menganggap apa yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan konflik, bukannya genosida, maka segeralah cari kebenaran dan berpegangan pada Tuhan ya, Sosius. Karena itu berarti kamu sudah menjadi korban dari propaganda Israel. Mereka memiliki teknik propagandanya tersendiri, yang disebut sebagai hasbara. Dalam bahasa Ibrani klasik, hasbara secara sederhana berarti menjelaskan. Namun, dalam bahasa Ibrani modern dan melihat kebijakan diplomasi Israel, hasbara menjadi istilah yang rumit dan syarat makna. Melalui hasbara, para Zionis menunjukkan pemalsuan, setengah kebenaran, dan kebohongan sebagai bentuk pembelaan diri. Tidak hanya itu, Zionis juga melakukan kerangka kerja yang selektif demi menyebarkan propaganda Zionis sebagai fakta atas Israel. Hal ini juga digunakan untuk melakukan lobby-lobby terhadap para pendukungnya di seluruh dunia, khususnya Amerika Serikat dan Eropa. Melalui sudut pandang Zionis, setiap kritik terhadap kebijakan Israel dianggap sebagai sebuah antisemitisme, yakni prasangka atau kebencian terhadap kaum Yahudi. Kritik tersebut misalnya seperti menyoroti pelanggaran Israel terhadap hak asasi manusia Palestina dan penjajahan ilegal atas tanah Palestina. Nah, kalau kita berpikiran begitu, Zionis menganggap kita adalah antisemitisme atau antisemit. Teknik hasbara ini banyak menggunakan narasi gagasan seperti terancam dan korban. Alhasil, propaganda ini memberikan tekanan pada negara-negara barat mengenai perlunya melindungi negara Israel tanpa syarat. Dari sudut pandang hasbara pun, hal-hal kejam yang dilakukan terhadap Palestina merupakan kebijakan yang benar untuk dilakukan. Lobby Israel pun dilakukan melalui berbagai macam taktik, seperti surat terbuka, resolusi kongres, artikel atau opini, jumpa pers, dan pertemuan-pertemuan langsung antara pejabat pemerintah dan pemimpin Yahudi yang berpengaruh. Tak hanya mengenai Palestina, tetapi juga mendorong pemerintahan Presiden Bush menerapkan kebijakan yang konfrontatif terhadap Suriah. Propaganda hasbara ini memang sebagian besar berhasil dilakukan di Amerika Serikat. Israel selalu berusaha menggambarkan dirinya sebagai korban dari serangan-serangan Palestina dan negara Arab. Hasilnya, sebagian besar orang Amerika pun terus mengatakan apa yang dilakukan Israel adalah untuk mempertahankan diri. Bahkan, hampir tidak ada yang menyebutkan fakta bahwa Gaza telah dikepung oleh Israel selama puluhan tahun sebelum pecahnya pertempuran terbaru ini. Dalam perang modern ini, perang tidak hanya penting ketika di medan perang atau saat pertempuran, tetapi juga melalui informasi yang disebarkan. Israel telah sangat memahami pentingnya perang informasi dan mengembangkan konsep bagaimana caranya agar para sekutunya tetap mendukung mereka. Apalagi, Israel selama ini bergantung pada dukungan militer yang berkelanjutan dari Amerika Serikat. Hasbara menampilkan Israel sebagai negara yang unik, kuat, dan tak terkalahkan di Timur Tengah yang tidak dapat ditandingi oleh kekuatan manapun di wilayah tersebut. Namun, pada tahun 2005, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi yang dipimpin oleh Palestina, yang juga dikenal sebagai BDS, didirikan sebagai kekuatan perlawanan tanpa kekerasan terhadap dominasi dan propaganda Israel. Sebagai cara untuk melawan BDS, hasbara berusaha mengaitkannya dengan antisemitisme. Dengan demikian, hasbara ingin mengubah dan mengurangi popularitas gerakan BDS dengan menggunakan istilah antisemit sebagai instrumen. Meski demikian,
Semakin banyak uang dan upaya yang dikeluarkan Israel untuk Hasbara dalam melawan gerakan BDS, semakin banyak pula BDS mengalami kemajuan dan pertumbuhan. Maka dari itu, jangan pernah ragu untuk melakukan boykot ya, Sosius. Memang boykot ini tidak bisa dilakukan terhadap semua hal. Namun, jangan menganggap enteng apa yang kita beli hanya sebagai benda yang kita konsumsi dan tidak ada pengaruhnya. Justru ini menunjukkan bentuk kesadaran kita untuk melawan propaganda. Jadi, terus gunakan media sosialmu untuk menyebarkan informasi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku Lisa dari Sosiologi Perspektif. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe.